saya Ciko dan jumpa lagi di Opini Publik episode 4. Nah, jadi memang saya berkomitmen untuk satu hari satu video. Saya ingin mengomentari beberapa permasalahan yang memang lagi hangat ya. Apalagi besok di bulan November kita bakal bareng-bareng untuk menyelenggarakan bersama pilkada serentak ya. Ada banyak, insya Allah ada beberapa nama yang muncul. Namun tentu diketahui saya salah satu pendukung dari Bu Daina Masdar ya. Karena sekali lagi saya ajudan beliau selama 5 tahun ketika beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Lumajang, dan kali ini saya mendorong beliau untuk pengabdian yang lebih punya tanggung jawab lebih gitu ya, sebagai Bupati Lumajang, lebih menjangkau semuanya di masa bakti 2024-2029 insyaallah. Ya, sekali lagi saya mendorong beliau sebagai Bupati Lumajang. Alasan-alasannya sudah saya utarakan di Opini Publik episode pertama. Silakan cek di YouTube ini, di episode-episode sebelumnya ya. Tonton semuanya tuh. Oke. Nah, teman-teman, kembali ke episode 3 kemarin bahwa saya berjanji untuk sedikit membahas mengenai kepemimpinan perempuan begitu ya. Jadi saya tergelitik untuk mengomentari kampanye-kampanye yang dilakukan oleh kubu sebelah, mungkin paslon lain yang cenderung mempolitisi agama, mengatakan bahwa perempuan itu tidak berhak untuk memimpin Lumajang. Nah teman-teman, sekali lagi saya ingin katakan kalau kampanye itu mudah dipatahkan, gampang banget dipatahkan. Karena Ibu Khofifah itu berhasil memimpin Jawa Timur, beliaunya perempuan. Lalu ada Ibu Risma yang juga sukses sebagai wali kota Surabaya, sekarang menjabat menteri juga tuh beliau. Lalu juga ada Ibu Megawati Soekarno Putri yang selama bertahun-tahun jadi ketua partai politik salah satu yang terbesar di Indonesia tuh, PDIP, yang juga suaranya paling banyak tuh di legislatif nasional kemarin ya gitu. Jadi isu itu mudah dipatahkan gitu. Jadi jangan sampai teman-teman dari pendukung paslon lain itu menggunakan isu itu lagi. Karena saya yakin baik siapapun lah, baik Cak Torik mungkin atau calon-calon lain yang tahu pendukungnya melakukan kampanye seperti itu harusnya marah ya. Harusnya marah, karena sekali lagi teman-teman, tidak ada prakteknya pendukung paslon yang menyerang figur orang lain, menyerang pribadi orang lain itu menang paslon yang didukung itu gitu, atau calon yang didukung itu. Sekali lagi teman-teman, di teori saya di episode lalu bahwasannya tidak sedikit ya, artinya banyak, tidak sedikit calon bupati, wali kota, gubernur atau presiden mungkin yang gagal menang karena dia kurang pinter gitu, atau calonnya itu kurang mengambil simpati masyarakat. Enggak, sebagian besar dari mereka kalah karena pendukungnya itu karena pendukungnya itu melakukan kampanye yang salah, sehingga masyarakatnya itu tidak bersimpati dengan paslon tersebut atau calon tersebut karena pendukungnya melakukan banyak kampanye-kampanye sampah gitu. Jadi silakan dicoba aja kalau teman-teman pengen paslonnya kalah atau calonnya kalah, coba aja terus, sindir-sindir aja terus Bunda Indah yang katanya pengkhianat atau yang katanya perempuan gak boleh mimpin Lumajang. Silakan saja, nanti bisa dipastikan itu karma akan datang kepada mereka sendiri, karena masyarakat itu sudah muak dengan kampanye-kampanye hitam, kampanye-kampanye buruk. Masyarakat itu perlu tercerdaskan, dan Pak Prabowo sama Pak Jokowi kemarin udah ngasih contoh ke kita bahwa kampanye sejuklah yang dipilih masyarakat. Nah itu ya, jadi poinnya itu. Terus seharusnya para perempuan di Lumajang ini marah seharusnya kalau ada pendukung calon lain yang mengatakan bahwa perempuan itu nggak boleh memimpin masyarakat. Harusnya marah tuh, karena merendahkan perempuan, merendahkan wanita. Andai saya perempuan, saya nggak akan pilih calon tersebut tuh. Sekali lagi ya, andai saya perempuan, saya tidak akan pilih pendukung calon tertentu yang menjelek-jelekan perempuan. Nah, itu saya nggak bakal dukung tuh.
Harusnya para perempuan di Lumajang dimanapun itu marah kalau ada pendukung calon tertentu mengatakan bahwa Bunda Indah tidak berhak memimpin Lumajang. Harusnya marah tuh seluruh perempuan, karena itu sama saja dengan merendahkan perempuan. Sekarang apa dasar teman-teman pendukung calon lain itu mengatakan bahwa Bunda Indah tidak mampu untuk memimpin Lumajang? Apa? Karena beliau tidak layak memimpin. Karena apa? Karena beliau kurang pintar, kurang smart. Apa karena beliau apa? Apa ya? Jadi begini loh, orang itu kan kalau mengatakan seorang yang lainnya tidak mampu memimpin itu kan karena hal-hal yang bisa diurut itu. Kenapa Bunda Indah tidak berhak memimpin Lumajang? Karena beliau wanita loh. Kenapa kalau wanita? Karena kalau wanita itu biasanya kurang pintar mengelola mengelola pemerintahan gitu. Oke, yang kedua loh, kenapa kok kurang pintar mengelola? Ya karena dia wanita, dia di dapur aja kerjaannya, ngapain mimpin pemerintahan? Oke loh, berarti nggak boleh wanita itu memimpin pemerintahan? Ya nggak boleh kan, wanita nurut aja kepada pria-pria ini kan gen atau apa ya? Kan kemampuan memimpin itu hanya di laki-laki gitu, hanya di pria. Wah, itu sama saja dengan menghina perempuan. Harusnya perempuan-perempuan lain di Lumajang ini marah dengan pendukung itu dan nggak dipilih. Calon yang didukung oleh pendukung-pendukung yang kayak gitu itu harusnya nggak usah dipilih gitu. Karena itu sama saja dengan merendahkan, sekali lagi merendahkan harkat martabat wanita ya. Bahwa wanita itu hebat, bahwa wanita itu seharusnya punya kedudukan yang sama di bidang politik, di bidang pemerintahan untuk laki-laki, kecuali jadi imam sholat ya. Kalau jadi imam sholat yang jamaahnya laki-laki, nah itu nggak boleh. Tapi kalau pemimpin pemerintahan, pemimpin legislatif, bahkan Ibu Puan Maharani itu memimpin legislatif tuh, bahwa siapa lagi? Ya itu boleh lah. Coba aja keluar-keluar terus. Nah harusnya PDIP tersinggung tuh karena Puan Maharani mimpin DPR, sama Ibu Megawati mimpin partai politik yang salah satu paling gede di Indonesia yaitu PDIP. Ya harusnya marah itu. Jadi jangan ada lagi kampanye-kampanye hitam mengatakan bahwa wanita itu tidak berhak memimpin pemerintahan. Itu salah, itu argumen yang gampang dipatahkan ya, karena prakteknya tidak sedikit pemimpin perempuan yang berhasil seperti Ibu Kofifa, Ibu Risma di Surabaya dan sebagainya kayak gitu. Oke ya, jadi itu aja yang ingin saya terangkan. Coba satu lagi, jadi saya sudah berkomitmen, saya pengennya tiap hari bikin satu video untuk menghindarkan diri saya terhadap konten-konten kampanye yang buruk gitu. Ngapain bikin-bikin meme, merendahkan orang lain, itu nggak penting. Sekarang itu kampanye yang mengedukasi masyarakat. Masyarakat itu jangan diminta untuk membenci orang lain. Masyarakat itu udah pintar. Masyarakat itu sudah bisa memilih siapa calon bupati terbaik begitu. Kan sudah saya bilang di episode kedua atau episode 3 gitu ya, bahwa sosial media itu medan fiktif. Medan yang benar-benar medan pertempuran itu dia masyarakat. Seharusnya paslon-paslon atau calon lain itu melakukan apa yang dilakukan Bunda Indah, yaitu datang ke hal-hal kecil, datang ke pengajian-pengajian gitu, datang ke takziah, memupuk investasi sosial dan sebagainya, bukan mengharapkan jalan pintas melalui media sosial dengan menjelek-jelekan orang lain berharap suaranya naik, nggak gitu. Ya jadi sekali lagi, banyak calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu yang gagal menang karena pendukungnya yang ampun deh kalau kampanye. Saya nggak mau bilang, aduh, nggak udah. Jadi jangan sampai calonmu gagal karena para pendukungnya ini nggak bisa berkampanye dengan sehat gitu. Jangan sampai orang lain, masyarakat itu malah membenci paslonmu atau calonmu karena kamu selalu menjelek-jelekan calon lain begitu ya. Jadi itu aja. Jadi kalau berani pendukung-pendukung calon lain itu juga bikin video lah kayak gini, kasih opini dan sebagainya. Kalau opini saya mungkin merasa perlu dipertentangkan, ya silakan di depan, datang langsung, kita ngobrol, ngopi dan sebagainya, karena kita sejatinya bersahabat begitu. Bukan dengan bikin-bikin meme, menjelek-jelekan orang lain, bikin-bikin konten-konten TikTok yang aduh, sudahlah. Jadi mending kita ngobrol aja, kita diskusi, kita punya tugas untuk mencerdaskan masyarakat ya. Oke, itu saja dari kami, dari saya. Siapapun pemimpinnya nanti, kita punya kewajiban untuk tetap bersahabat,
ya. Kita bareng-bareng membangun Lumajang, tetap jalankan politik santun, tapi saya berkeyakinan saya tetap berada di barisan Bunda Ina Masdar dan beliau yang terbaik untuk Lumajang di tahun 2024-2029 ya. Apalagi kalau ditambah wakil yang keren. Nah, jadi kita doakan bersama mudah-mudahan Bunda Ina Masdar mendapat wakil bupati yang keren juga nih, agar makin bikin mood booster kita para pendukungnya ini makin semangat gitu ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.